video kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan informasi mengenai proses publikasi di sebuah jurnal, terutama untuk mahasiswa yang akan menggunakan publikasi sebagai syarat sidang atau syarat kelulusan. Pertama, mengenai skop. Jadi sebelum mensubmit artikel, pastikan bahwa artikel yang akan disubmit itu sesuai dengan skop jurnal itu sendiri. Jadi misalnya untuk artikel yang membahas mengenai akuntansi keuangan, maka harus diperiksa di focus and scope. Biasanya ada di bagian kanan jurnal. Nah, ini kita cek apakah artikel kita itu cocok skopnya dengan skop jurnal itu sendiri. Kedua adalah lihat biaya. Jadi saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari calon penulis yang akan mensubmit itu mengenai biaya. Jadi sebelum Anda mensubmit, Anda harus pastikan dulu berapa biayanya. Biasanya ada di pojok di sebelah kanan itu ada namanya article processing charge atau author fee. Jadi cek di sini, lihat biayanya berapa. Jika memang sesuai dengan kemampuan Anda untuk publish di sini, maka itu bisa dilakukan. Keempat adalah mengecek kapan jurnal itu terbit. Nah, di sini untuk tahu kapan jurnal itu terbit, kita bisa cek, biasanya ada di about. Di about ini akan memberikan informasi mengenai berapa kali setahun terbit dan di bulan apa saja. Nah, untuk yang ini di sini 3 kali terbit, ada bulan April, Agustus, dan Desember. Berikutnya adalah yang kelima, itu Anda bisa bertanya terkait dengan kuota. Jadi untuk bertanya itu bisa dicek, biasanya ada di kontak di sini. Ini biasanya ada nomor WA atau nomor telepon, atau di bagian kanan biasanya ada kontak. Pertanyaannya terkait dengan apakah di periode misalnya mau publish di edisi April, apakah masih tersedia atau tidak, atau misalnya cuma tersedia di edisi Agustus misalnya. Nah, itu nanti jadi pertimbangan kita ketika akan submit karena sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Tips yang keenam, Anda harus tahu berapa lama proses publikasi di sebuah jurnal. Nah, untuk tahu itu sebetulnya gampang saja. Anda tinggal cek saja artikel-artikel terakhir yang sudah terbit. Itu bisa, misalnya ini saya buka gitu. Nah, kemudian ini bisa dicek, ini kapan diterima. Ini terima 26 November. Kemudian accepted-nya itu di 11 Januari. Jadi sekitar 2 bulan prosesnya, mulai dari submit sampai dengan diterima gitu. Kemudian baru online-nya di bulan Februari, tanggal 3 Februari. Jadi estimasi waktunya ini sekitar 3 bulan. Ketujuh, Anda harus pastikan bahwa artikel yang disubmit itu mengikuti template yang sudah disediakan. Untuk template biasanya akan terlihat sangat jelas di menu kanan setiap jurnal. Ini rata-rata jurnal punya template yang bisa langsung di download gitu ya. Jadi sesuaikan dengan template, mulai dari gaya selingkuh, cara itu termasuk cara mengutip dan seterusnya. Jadi artikel biasanya yang tidak menyesuaikan dengan template itu otomatis akan langsung ditolak oleh editor. Tip terakhir, atur waktu Anda. Jadi proses publikasi itu umumnya memakan waktu, jadi tidak bisa kita submit kemudian berharap itu akan langsung diterima dalam waktu 2-3 minggu. Saya jelaskan di sini secara standar aja. Jadi untuk proses submission itu biasanya ketika pertama kali penulis itu mengirimkan artikel, itu akan diperiksa oleh editor, dan ini butuh waktu sekitar 2 minggu. Kemudian editor akan memutuskan artikel ini akan di-reject. Jadi di-reject misalnya tidak sesuai dengan scope, tidak mengikuti template dan seterusnya, selama 2 minggu. Jadi ini waktunya 2 minggu. Nah, kalau seandainya editornya merasa artikel ini cukup baik, maka akan dikirimkan ke reviewer. Nah, dari reviewer ini biasanya reviewer itu diberikan waktu sekitar 4 minggu untuk mereview, di-review. Nanti setelah itu hasil review sudah dapat, editor akan memeriksa, kemudian memberikan keputusan pertama setelah review. Kalau dilihat
dari prosesnya, prosesnya ini makan waktu paling cepat itu adalah 4 sampai 8 minggu ya, karena di sini sudah 2 minggu. Kemudian di sini kalau proses reviewnya cepat, misalnya 2 minggu, tapi jarang saya mendapatkan hasil review itu 2 minggu, karena ketika editor assignment atau mengirimkan naskah kepada reviewer itu biasanya reviewer melakukan pekerjaan mereka itu selama 4 minggu, jadi 6 minggu kemudian masuklah keputusan pertama editor, ini akan direvisi, kemudian akan menunggu hasil revisi 2 minggu lagi, kemudian baru accept. Nah, jadi rasanya rada aneh kalau seandainya ada orang yang belum submit sudah tanya kira-kira terimanya kapan. Itu saya sangat sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi artikel belum disubmit tapi sudah tanya itu artikelnya kira-kira kapan bisa diterima. Karena proses reviewnya makan waktu atau proses publikasi di sebuah jurnal itu makan waktu, maka strategi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memperhitungkan, misalnya untuk proses publikasi itu butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan. Jadi ketika Anda itu target untuk sidang, misalnya untuk syarat sidang itu di bulan Mei, maka Anda harus siap artikel itu di bulan Januari. Jadi di bulan Januari harus mulai mencari jurnal target, mempersiapkan artikel untuk disubmit ke sebuah jurnal. Itu adalah waktu yang cocok dan sesuai dengan proses publikasi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan lah, 3 bulan sampai 5 bulan itu adalah waktu yang ideal. Tapi kalau seandainya Anda sidang tinggal 4 minggu lagi baru mau submit, kemudian bertanya kepada editor bisa tidak mendapatkan surat penerimaan atau LOA, letter of acceptance, itu sangat tidak etis. Jadi saya sarankan kepada Anda semua untuk tidak bertanya hal seperti itu kepada editor, karena itu melanggar etika dalam proses publikasi. Artinya LOA itu akan keluar setelah semua proses ini dilalui, barulah keluar LOA. Jadi jangan pernah bertanya baru submit 2 hari kemudian tanya LOA, itu sangat tidak etis. Dan biasanya itu kalau editornya kurang sabar, artikel Anda akan langsung di reject oleh editor karena dianggap itu mengatur kerja editor. Jadi Anda atau saya ketika menjadi penulis, saya akan mengikuti waktu kerjanya editor, bukan editor yang harus mengikuti waktu kerja penulis. Jadi harus diperhatikan terkait dengan strategi waktu seperti itu. Jadi persiapkan 3 sampai dengan 5 bulan sebelum syarat itu diperlukan. Jadi misalnya tadi itu misalnya mau sidang di bulan Mei, Juni, ya Januari harus ready, artikelnya harus mulai diproses di submit di sebuah jurnal. Sekian video singkat ini, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.